Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah terkait dengan syama'il Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ke-25 dari kitab Asy-Syama'il karya Al-Imam Tirmidzi yang berisi riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi berkaitan dengan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini makanan beliau adalah roti. Roti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bab sebelumnya tentang cara makan Rasulullah. Jadi antara bab dengan bab itu ada munasabahnya, ada kaitan-kaitannya. Jadi sistematikanya begitu. Bab 24 tentang cara makan Rasulullah, bab 25 tentang apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di roti Rasulullah ini sebagai makanan pokok beliau. Di sini dipaparkan berbagai riwayat tentang roti yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis 143 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sumber beritanya dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengetahui tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya dan tentang apa yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan sahabat, beliau itu, kalau saya tidak salah, peringkat ketiga atau keempat sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kalau dari kalangan wanita, dia nomor satu. Yang paling banyak bercerita tentang Rasulullah, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang nomor satu itu Abu Hurairah, yang paling banyak. Kemudian Abdullah bin Umar, kemudian Aisyah atau Abdullah bin Abbas, saya lupa. Peringkat ketiga atau keempat. Dalam hadis ini, annaha qalat, beliau radhiyallahu anha bercerita, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'ir yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang makan roti gandum dalam 2 hari berturut-turut
hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi tidak pernah Rasulullah itu kenyang 2 hari berturut-turut kenyang. Jadi pertanyaannya kapan Rasulullah kenyang? Karena memang tidak pernah kenyang, makan tidak pernah kenyang. Kalau kita kapan tidak kenyang? Karena selalu kenyang. Kebalikan. Tidak pernah Rasulullah kenyang selama 2 hari berturut-turut. Kalaupun ada kenyang sekali sehari. Yang berturut-turut 2 hari kenyang tidak pernah. Sampai Nabi wafat. Jadi disebut di sini dalam penjelasannya roti yang dimakan Rasulullah dari khubzus syair, roti yang terbuat dari syair. Syair ini sejenis gandum, tapi gandumnya kasar. Bukan gandum yang istimewa, yang mahal. Kalau diterjemah, syair ini jejaud. Bentuknya seperti gandum juga, mirip, tapi beda sedikit. Kalau yang mahal itu bur, ya, atau qamh, itu gandum yang mahal harganya. Kalau beras ini beras yang paling murah, ini syair ini. Gandum kasar, yang kemudian dibuat adonan menjadi roti, itulah yang dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan, tidak pernah Rasulullah kenyang selama 2 hari berturut-turut untuk makan gandum ini sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan cerita ini, pengakuan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan bahwa Rasulullah hanya memiliki sedikit makanan di rumahnya. Jadi menunjukkan sifat zuhudnya Rasulullah, sifat qanaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan masalah makanan dan minuman. Di sini juga bisa dipahami betapa rendahnya nilai dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah itu makhluk Allah yang paling mulia, yang paling utama. Sebaik-baik makhluk Allah di alam semesta ini. Tapi kondisi makanan Rasulullah, hidangannya seperti itu. Bahkan Rasulullah sering menghabiskan waktu malamnya dalam keadaan lapar. Dan beliau tidak memiliki sesuatu yang bisa dimakan. Jadi Rasulullah betul-betul qanaah terkait dengan masalah dunia. Salah satu unsur dunia ini adalah makanan tadi. Untuk seorang Rasulullah, Allah berikan dunia yang seperti itu. Menunjukkan hinanya dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia itu mulia di sisi Allah, maka sungguh Allah akan memberikan kenikmatan dunia ini semuanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan berikan yang paling enak, yang paling indah dari kehidupan dunia ini kepada makhluknya yang paling mulia ini, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu konsentrasinya adalah kepada akhirat. Rasulullah menjalani kehidupan dunia ini hanya sekedar saja. Seperti yang beliau katakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang musafir singgah sebentar. Jadi tidak perlu kita habis-habisan. Itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau praktekkan dalam kehidupannya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, seandainya dunia ini dengan segala kenikmatannya itu berharga di sisi Allah seharga sayap nyamuk, satu sayap nyamuk, berapa harga sayap nyamuk itu? Belum ada yang jual sayap nyamuk. Seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah seharga sayap nyamuk,
maka Allah tidak akan memberi minum orang-orang kafir. Jadi orang kafir tidak akan diberi minum dari minuman dunia ini. Tidak akan diberikan kepada orang kafir minuman itu. Menunjukkan apa? Berarti dunia ini di sisi Allah, ya, di sisi Allah, bukan di mata kita manusia. Dalam pandangan Allah, dunia ini tidak sampai harganya seharga sayap nyamuk. Karena kalau dunia ini ada harga sedikit saja, Allah tidak berikan kepada orang kafir. Orang kafir tidak dapat jatah sedikit pun. Karena bagi Allah dunia ini tidak ada harganya, rendah sekali, maka dunia ini diberikan kepada orang kafir. Bahkan mereka menikmatinya sebagai surga mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Diberikan kepada mereka. Maka tidak usah heran kalau seandainya pada orang-orang kafir itu dibukakan pintu-pintu dunia yang luar biasa. Semakin mereka kufur, semakin nikmat kehidupan dunia mereka, semakin jaya kehidupan dunia mereka. Maka kita tidak perlu silau, tidak perlu tertipu dengan pemandangan yang seperti itu, karena memang semua ini dibukakan untuk mereka. Karena mereka tidak akan diberikan bagian nanti di akhirat kelak. Ya, buktinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan cara yang seperti itu. Sehingga tidak dia terlalaikan dengan kehidupan dunia ini. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan pilihan oleh Allah. Kamu jadi seorang raja sekaligus nabi atau menjadi abdan nabiyan, seorang hamba sekaligus nabi. Malikan nabiyan atau abdan nabiyan. Pilihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi nabi yang statusnya raja atau menjadi nabi yang status hamba, abdun. Orang yang bersahaja, orang yang biasa-biasa saja, bukan raja. Nabi memilih menjadi abdan nabiyan. Saya menjadi seorang nabi dan seorang hamba. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu itu sedang berbaring di atas alas berupa tikar yang kasar. Sehingga ketika Umar datang, Rasulullah bangun, terlihatlah bekas tikar itu di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi badan Nabi sudah bercap dengan tikar yang kasar itu. Kemudian Umar bin Khattab melihat di lemari Rasulullah di rumahnya yang sangat sederhana itu. Ditengok di situ hanya ada syair tadi, gandum kasar tadi, untuk makanannya sebanyak 1 sa'. 1 sa' itu ya sekitar 2,8 kilogram. Bukan 1 goni, 1 sa' di atas lemari itu. Tidak ada selain itu. Tidak ada daging, tidak ada lauk pauk lain, tidak ada. Cuma syair itu, saya gandum kasar itu sebagai makanan pokok Nabi SAW. Itu pun jumlahnya banyaknya cuma 1 sa' saja. Itu ditengok sama Umar bin Khattab. Kemudian dia tengok ada karaz. Karaz ini semacam alat untuk menyamak kulit. Sejenis pohon yang punya kulit yang kasar untuk menyamak kulit. Itu tergantung di rumah Nabi SAW. Dia tengok. Sederhana sekali. Melihat kondisi rumah Rasulullah seperti itu, Umar bin Khattab tidak tahan. Beliau langsung menangis, menetes air mata. Sedih dia tengok rumah Rasulullah yang sangat sederhana. Umar orang yang tegar, tapi dia hatinya lembut. Dia tengok rumah Rasulullah seperti itu, menangis. Kata Rasulullah, apa yang membuatmu menangis, wahai Ibn al-Khattab? Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya membayangkan kehidupan Anda dengan kehidupan para raja-raja yang ada di dunia ini. Raja Kaisar, Romawi, Kisra, Persia, yang bergelimang harta, kemewahan. Dibukakan kepada mereka kenikmatan dunia yang luar biasa. Kisra itu, Kaisar, luar biasa kenikmatan mereka.
kemewahan mereka luar biasa. Sementara anda ya Rasulullah, kondisi anda seperti ini padahal anda adalah safwatul khalq, makhluk pilihan, makhluk Allah terbaik sedunia, sejagat raya. Ini anda yang paling mulia. Kenapa anda seperti ini ya Rasulullah? Pada saat itu Nabi mengatakan kepada Umar, "Ya ibnal Khattab, ala tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya." Wahai putranya Al-Khattab, tidakkah kamu ridha Allah menyiapkan untuk kita akhirat, sementara Allah bukakan untuk mereka dunia. Untuk orang-orang kafir ini dibukakan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita Allah simpan akhirat yang begitu besar kenikmatannya yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Qultu bala. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, benar. Artinya dia sadar bahwasanya apa yang dia lihat itu memang itulah yang sesungguhnya, karena memang Allah sudah siapkan akhirat untuk kita. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, bukan anak-anaknya dunia. Jadi kalau kita ibaratkan kita ini anak-anak, setiap anak itu punya orang tua kita yang sesungguhnya itu akhirat. Sedangkan dunia ini orang tua angkat aja atau ayah tiri, ibu tiri. Ibu kita yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Maka orang akan sangat bahagia kalau dia pulang kepada ibunya yang sesungguhnya, ibu kandungnya, ayah kandungnya. Jadi abnaul akhirah. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kehidupannya yang sangat sederhana, yang sangat qanaah itu.